Sebelum kita membahas tentang meiosis, maka kita bahas dulu tentang siklus hidup seksual pada hewan. Pada fertilisasi, kita mengetahui bahwa kromosomnya adalah bersifat haploid, baik yang ada pada sel sperma maupun pada sel telurnya. Nah, kedua kromosom haploid ini melalui fertilisasi nantinya akan melebur sehingga akan membentuk sigot, di mana sigot ini akan memiliki kromosom diploid yaitu 2N. Kemudian sigot akan membelah secara mitosis membentuk organisme multiseluler. Pembentukan gamet pada sel seksualnya akan melibatkan proses yang kita sebut sebagai meiosis. Melalui proses ini, nantinya sel gamet yang terbentuk akan memiliki kromosom haploid, sehingga anakan-anakan dari organisme yang dihasilkan tentunya akan memiliki kromosom yang diploid. Proses meiosis sendiri merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam dua tahap, yang dilakukan oleh organisme eukariotik yang bereproduksi secara seksual. Hasil dari meiosis adalah 4 sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari semula, atau dalam hal ini adalah sel gamet yang memiliki kromosom haploid. Tujuan dari meiosis sendiri adalah untuk mengurangi jumlah kromosom, sehingga kromosomnya adalah separuh dari jumlah kromosom induknya. Sehingga jumlah kromosom pada generasi berikutnya adalah tetap, yaitu kromosom yang diploid. Pada dasarnya, fase yang terjadi pada meiosis adalah seperti fase pada mitosis, namun terjadinya 2 kali atau 2 tahapan. Proses meiosis terdiri dari 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, di mana meiosis 1 berfungsi untuk memisahkan kromosom homolog. Pada fase ini akan terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1, dan dilanjutkan dengan sitokinesis. Kemudian pada meiosis 2 nantinya ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan juga telofase 2. Meiosis 1 merupakan tahap pemisahan kromosom homolog atau pembelahan reduksional. Hasil meiosis 1 adalah 2 sel haploid dari 1 sel diploid. Kita akan bahas satu persatu tahapan pada meiosis 1. Yang pertama adalah profase 1. Pada profase 1, maka akan terbentuk yang kita sebut sebagai mikrotubul spindle atau benang-benang spindle. Hal lain yang terjadi adalah pembentukan sister kromatid. Kemudian inti sel juga membrannya akan melebur. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses metafase 1, di mana pada proses ini maka benang mikrotubulnya akan sudah terbentuk pada 2 kutub, di mana di sini sudah ada sentrosom. Hal lainnya yaitu pada kromosom, maka kinetokornya akan menempel pada benang-benang mikrotubul. Pada fase metafase ini juga sama sebenarnya seperti di proses mitosis, di mana kromosomnya akan bergerak ke bidang ekuatorial. Proses metafase kemudian akan dilanjutkan dengan proses anafase, di mana pada proses anafase 2 kromosom homolog akan terpisah menuju ke kutubnya masing-masing. Lalu akan dilanjutkan dengan proses telofase 1 dan juga sitokinesis. Di telofase 1 yang pertama akan mulai terbentuk membran inti sel. Kemudian juga akan mulai terbentuk benang-benang kromatin. Selain itu, mikrotubul juga mulai melebur dan akan masuk ke fase sitokinesis. Hasil dari meiosis 1 yaitu 2 sel yang memiliki kromosom haploid. Tahapan berikutnya adalah meiosis 2, di mana tahapan ini merupakan tahap pemisahan kromatid saudara dan juga kromosom haploid. Sebenarnya, tahapan pada meiosis 2 ini hampir sama persis dengan yang terjadi pada mitosis. Sehingga hasil akhir dari seluruh tahapan meiosis adalah 4 sel anakan dengan kromosom haploid. Tahapan pada meiosis 2 adalah profase 2, metafase 2, anafase 2, dan juga telofase 2. Berikut adalah overview dari proses meiosis.
di mana kita melihat sel akan dipersiapkan pada fase interfase. Di akhir fase G2, maka nantinya sel akan masuk ke tahap M atau tahap mitotik. Dalam hal ini adalah meiosis. Meiosis 1 akan terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Fungsi dari meiosis 1 tentunya adalah memisahkan yang tadinya kromosom diploid menjadi kromosom haploid pada dua sel anakan. Tahapannya akan terdiri dari profase 1, di mana di tahapan ini akan kromosom-kromosom homolog akan membentuk sister kromatid. Selain itu, membran dari inti sel juga akan melebur. Kemudian di fase metafase 1, maka nanti kromosom akan berada pada jalur ekuatorialnya. Di anafase 1, sel homolognya atau kromosom homolognya akan terpisah menuju ke dua kutub yang berbeda. Sehingga nanti di tahap akhir, yaitu telofase dan yang dilanjutkan dengan sitokinesis, akan dihasilkan dua sel anakan yang mengandung kromosom haploid. Tahapan ini akan dilanjutkan dengan fase meiosis 2 yang berfungsi untuk memisahkan sister kromatidnya. Diawali dengan profase 2, kemudian metafase 2, di mana kromosom akan berada pada lempeng ekuatorial, dan setelah itu di fase 2, maka sister kromatid akan menuju ke dua kutub yang berbeda. Hasil akhir dari meiosis 2 adalah 4 sel haploid. 4 sel dengan kromosom haploid. Sel ini adalah sel-sel gamet yang mana memiliki kromosom haploid atau yang memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Perbandingan dari mitosis dan meiosis bisa dilihat dari perbedaannya. Perbedaan itu berada pada jumlah pembelahannya, kemudian jumlah sel anakan yang dihasilkan, sifat sel anak, sifat kromosom pada sel anak, tujuan pembelahan, peranan untuk organisme multiseluler, interkinesis, dan juga pindah silang. Jumlah pembelahan pada mitosis adalah 1 kali, sedangkan pada meiosis adalah 2 kali. Jumlah sel anakan yang dihasilkan pada mitosis adalah 2 sel anak, sedangkan pada meiosis adalah 4 sel anak. Sifat sel anak pun berbeda. Pada mitosis, maka sel anaknya akan identik dengan sel induk, sedangkan pada meiosis bersifat tidak identik dengan sel induknya. Sifat kromosom pada sel anak, hasil dari mitosis adalah kromosom diploid, sedangkan dari meiosis maka dihasilkan sel anak dengan kromosom haploid. Tujuan dari pembelahannya juga berbeda. Pada proses mitosis, bertujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta pergantian sel yang mengalami kerusakan atau kematian. Sedangkan pada proses meiosis yaitu mengurangi jumlah kromosom pada sel gamet sehingga generasi berikutnya akan memiliki jumlah kromosom yang tetap. Peranan untuk organisme multiseluler untuk mitosis akan berfungsi untuk menghasilkan sel somatik, sedangkan untuk meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Bagaimana dengan proses interkinesis? Pada mitosis tidak ada, sedangkan pada meiosis ada, di mana interkinesis sendiri merupakan tahapan di antara meiosis 1 dan meiosis 2. Proses pindah silang juga tidak terjadi pada mitosis, namun terjadi pada proses meiosis. Berikut adalah overview dan perbandingan dari mitosis dan meiosis yang sebelumnya sudah dijelaskan pada tabel. Ini adalah ilustrasinya, sehingga diharapkan teman-teman bisa lebih mudah untuk memahaminya. Mari kita bahas tentang pindah silang. Pindah silang atau crossing over merupakan peristiwa yang terjadi hanya pada meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Pindah silang sendiri tidak akan terjadi pada saat mitosis, namun hanya terjadi pada proses meiosis. Pindah silang terjadi pada kromosom homolog, yang mana proses pembentukan kromatid saudara terjadi bersamaan. Kohesi antara non-kromatid saudara dan pelekatan pada sisi kiasmata akan menyebabkan pindah silang, yang menghasilkan rekomendasi kromosom pada anafase 1. Peristiwa dari pindah silang akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang baru. Untuk ilustrasi dari pindah silang bisa dilihat pada gambar di bawah ini, di mana di sini kita bisa melihat pada proses profase 1, yaitu non-sister kromatid atau
kromatid non-saudara akan saling berikatan karena adanya sinapsis. Kemudian pada sisi yang kias mata tersebut nantinya akan terjadi pemotongan. Namun di sisi lain juga terjadi perpindahan antara kromosom yang homolog. Sehingga pada anafase 1 kita bisa melihat adanya rekomendasi alternatif. Kita bisa melihat di sini kromosom yang berwarna biru, namun ada sebagian sisi dari kromosom yang berwarna merah. Dan begitu pula juga dengan sebaliknya. Sehingga nanti pada proses anafase 2, yaitu ketika sisa kromatidnya saling terbelah, maka akan ada 4 sifat rekomendasi atau sifat baru. Di sini kita bisa melihat adanya sifat baru yang hasilnya adalah dari pindah silang, sehingga adanya rekombinasi pada kromosom. Baik teman-teman, berikut adalah materi yang disampaikan pada kali ini. Semoga materinya bisa bermanfaat. Untuk referensi, kami menggunakan buku Biology A Global Approach karangan Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Selain itu, kami juga menggunakan buku Biologi untuk SMA dan MA kelas 12 karangan Irnang Nintias yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga materinya bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya.